KKR. Semoga kalian tetap baik-baik saja, jaga kesehatan kalian, dan juga semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran di kelas maupun praktek di bengkel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran sasis, yaitu submaterinya propeller shaft. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Pada materi kali ini kita akan membahas propeller shaft. Nah, apa itu propeller shaft? Propeller shaft berfungsi untuk memindahkan tenaga putar dari transmisi ke diferensial. Jadi, pada saat transmisi digunakan, maka memerlukan propeller shaft untuk memindahkan tenaga ke diferensial sehingga mobil bisa berjalan dengan semestinya. Ya. Diferensial itu terletak di belakang, sedangkan transmisi itu terletak di depan. Itu tergantung dari jenis mobilnya. Ada penggerak depan dan penggerak belakang. Ya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu konstruksi dan fungsi. Nah, propeller shaft itu terbuat dari tabung pipa baja yang tidak bisa dipuntir atau tahan puntir. Ya, walaupun dengan tenaga kita yang sangat kuat pun itu jarang-jarang bisa dipuntir, karena itu harus pakai mesin penghancur atau sebagainya. Karena propeller shaft sendiri itu berfungsi untuk meneruskan putaran. Apabila propeller shaft itu tidak terbuat dari bahan yang bagus, maka propeller shaft itu tidak dapat melakukan kerjanya dengan sempurna. Nah, propeller shaft itu dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua. Yang pertama ada two joint type, seperti bagian di atas ini, ya, sudah dilihat. Nah, yang kedua itu ada namanya three joint type. Nah, itu gambarnya ada di sini, ya. Nah, oke, kita masuk ke yang kedua. Tadi kita sudah membahas propeller shaft. Nah, jenis-jenisnya tadi sudah saya lihatkan. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke yang kedua. Ada namanya universal joint. Nah, universal joint itu berfungsi untuk menyerap perubahan sudut yang disebabkan oleh perubahan posisi pada diferensial. Nah, jadi untuk menerima perubahan sudut, walaupun diferensial itu berubah, tetap bisa diterima oleh universal joint ini. Nah, universal joint itu harus punya syarat-syarat berikut supaya bisa digunakan. Nah, yang pertama itu harus dapat memindahkan tenaga dengan lembut dan tanpa menimbulkan bunyi. Kalau saat memindahkan menimbulkan bunyi, itu pasti universal joint itu membuat kita tidak nyaman saat mengendarai mobil tersebut. Nah, apabila kita tidak nyaman, maka kita kira itu pasti ada permasalahan, pasti ada pada universal jointnya. Yang kedua, itu harus memiliki konstruksi yang sederhana dan bebas gangguan. Ya, kalau konstruksinya rumit, digunakannya pun sulit. Kalau sederhana dan konstruksinya bagus, itu akan mudah digunakan. Nah, universal joint itu terbagi menjadi, yang pertama ada Hox joint. Ya, tipe ini paling umum digunakan karena konstruksinya sederhana dan berfungsi secara akurat. Hox joint itu termasuk yang sangat mudah digunakan dan fungsinya juga sangat akurat. Ya. Tipe ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada solid bearing cup, yang kedua ada shell bearing cup. Itu kalau yang solid itu dapat dibongkar, sedangkan yang shell bearing cup tidak bisa dibongkar. Nah, perubahan dalam kecepatan sudut dari hox joint, ya, itu seperti tabel di atas. Sudah dilihat tabelnya? Nah, gambar di atas memperlihatkan perubahan kecepatan driven shaft B, ya. Itu ada driven shaft B yang membentuk sudut 30 derajat. Dalam hubungannya dengan drive shaft A, bila drive shaft A berputar pada kecepatan konstan, ya, saat drive shaft A poros output transmisi, itu drive shaft A itu poros output transmisi, ya, pada hox joint spider tegak lurus 90 derajat, maka rasio kecepatan antara drive shaft poros yang diputarkan dibagi drive shaft dan poros yang memutarkan adalah 115%. Sedangkan saat drive shaft A poros output transmisi pada hox joint spider lurus 180 derajat,
maka rasio kecepatan antara driven shaft poros yang diputarkan sebagai driven shaft poros yang memutarkan adalah 85%. Nah, itu tadi contoh perhitungannya. Bervariasinya kecepatan sudut dapat diatasi dengan penempatan universal joint pada drift end, transisi dan drift end diferensial. Pada Hawks joint, selain itu drift shaft dan drift shaft diposisikan paralel untuk mencegah variasi kecepatan putaran dan momen. Nah, itu sudah dijelaskan pada gambar di atas ya. Nah, karena itu sangat penting untuk merakit universal joint secara teliti. Nah, ini ada contoh-contoh perakitan yang benar dan salah. Ada 2 joint tipe yang benar, ada yang salah, dan 3 joint tipe yang benar dan juga yang salah. Nah, selanjutnya jenisnya yang kedua ada flexible joint ya. Flexible joint terdiri dari karet kopling yang keras, itu bukan karet lentur yang biasa tapi dari karet kopling yang keras ya, yang diletakkan di antara 2 yok berbentuk kaki 3. Selama flexible joint tidak menghasilkan gesekan akan berputar lembut tanpa diperlukan pelumasan. Jadi tanpa pelumasan pun itu akan bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, yang ketiga ada constant velocity joint. Constant velocity joint. Nah, mempunyai keuntungan memindahkan putaran dan momen lebih lembut ini dari yang lainnya ya, dan mempunyai kerugian mahal karena desainnya komplit tetapi fungsinya juga sangat beragam dan itu lebih baik dari versi-versi yang sebelumnya ya. Nah, joint ini juga terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada tripod tipe dan yang kedua ada Beerfield tipe ya, bisa dilihat di gambar. Nah, itu tadi sekilas tentang universal joint. Nah, kita akan masuk kembali ke center bearing, itu bagian yang ketiga. Tadi ada propeller shaft, ada universal joint, dan yang ketiga ada center bearing ya. Nah, center bearing itu terdiri dari rubber bushing yang melindungi bearing di mana gerakannya menahan propeller shaft. Jadi gerakan ini menahan propeller shaft ya. Nah, rubber bushing juga berfungsi untuk mencegah getaran mencapai bodi kendaraan. Jadi untuk mencegah getaran supaya bodi itu tidak bergetar, itu kita membutuhkan center bearing ini ya. Nah, dan hasilnya getaran atau bunyi dari propeller shaft pada kecepatan tinggi dapat dikurangi seminimal mungkin. Apabila propeller shaft itu berbunyi, itu pasti tidak nyaman lah pada saat kita gunakan mobilnya ya. Tadi adalah materi propeller shaft dari mata pelajaran sasis. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa bagikan, like, dan subscribe channel SMK Musi. Terus dukung SMK Musi supaya lebih maju lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.